Ngidupin orang mati pakai CGI? Mungkin nggak ya? Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana kalau aktor yang udah dibayar mahal buat syuting film, tiba-tiba di pertengahan syuting ada kecelakaan, atau tragedi, atau penyakit yang bikin aktornya meninggal? Nasib filmnya kira-kira bakal gimana ya? Nih, kalau kalian adalah sutradaranya, apa kalian bakal ngeganti aktornya? Atau ngubah naskahnya? Atau malah batalin filmnya? Nggak tahu deh pusingnya kayak apa ya si sutradara ketika dapat musibah kayak gitu. Tapi ada loh aktor yang udah meninggal tapi tetap bisa nyelesain filmnya, dan bahkan filmnya meledak tuh di pasaran. Contohnya Fast and Furious 7, The Crow, Ghostbusters, Star Wars. Udah aku sebutin semua tuh film-filmnya. Pertanyaannya adalah gimana ya caranya? Yang pertama, Mas Paul Walker di film Fast and Furious yang ke-7. Jadi, Mas Paul meninggal karena kecelakaan mobil dan saat itu tuh syutingnya belum selesai. Kematian Mas Paul nih ngebikin Universal ngehentiin sementara proses syutingnya dan nunda perilisan filmnya karena ya kali masih lanjut ya kan. Nah, akhirnya setelah mikir berbulan-bulan, James Wan, sutradaranya film ini beserta Universal Pictures nih akhirnya memutuskan untuk tetap menghadirkan tokoh Brian O'Connor dan membuat karakter tersebut pensiun di akhir film ini menggunakan bantuan CGI. Jadi, mereka minta kedua adik Mas Paul, yaitu Caleb dan Cody, untuk bantuin ngelakuin adegan yang harusnya dilakukan oleh Mas Paul. Kenapa sih harus adiknya? Ya logikanya sih kalau saudara itu pasti ada lah ya mirip-miripnya, kayak cara jalan, mimik wajah, postur tubuh, gerakan mulut, dan lain-lainnya. Setelah itu, tim visual effect mencoba memodel mukanya Mas Paul berdasarkan referensi-referensi film sebelumnya. Karena tuh mereka belum punya data 3D scan wajah Mas Paul, karena kan dia udah meninggal duluan ya. Nah, kemudian tim visual effect-nya ganti wajah adik-adiknya tadi dengan wajah Mas Paul Walker, dan secara keseluruhan tuh ada sekitar 260 shot yang dikerjakan dengan cara ini. Nah, selebihnya kalau shot yang jauh-jauh itu yang main adiknya aja, karena kan mukanya nggak kelihatan ya kalau detail dari jauh ya. Jadi total tuh ada 350 shot yang ngegabungin kedua cara ini. Untuk suara, editor ngebuat dialognya Mas Paul berdasarkan vokal sang aktor yang telah diambil sebelum-sebelumnya ya. Dan rumor-rumornya nih, rumor ya, walau udah dibikin adegan perpisahan yang bikin mewek sebioskop itu, di film Fast and Furious yang ke-10 besok tuh katanya bakal ada Mas Paul lagi sebagai Brian O'Connor. Nah, ini kan film yang paling sukses ya, yang bisa selesai walau aktor utamanya udah meninggal. Tapi kalau film pertama yang menciptakan kembali aktor yang udah meninggal adalah film tahun 1994 yang judulnya The Crow. Beberapa hari sebelum syuting selesai, anaknya Bruce Lee, yaitu Brandon Lee, tertembak di lokasi syuting The Crow. Sutradaranya, Alex Proyas, memutuskan untuk tetap menampilkan Brandon Lee dalam film tersebut dengan CGI dan bantuan stuntman yang namanya Chad Stahelski. Ini stuntman-nya tuh sekarang yang jadi sutradaranya John Wick ya, by the way. Nah, karena keterbatasan teknologi saat itu, syutingnya diatur dalam pencahayaan yang gelap dan teknik pengambilan gambar yang diset sedemikian rupa agar bisa menyamarkan kalau sebenarnya tuh yang meranin aktor penggantinya ya. Contohnya nih, adegan tokoh yang diperankan Brandon Lee yaitu Draven jatuh dari jendela, dibuat dengan menggabungkan wajah Lee secara digital yang lengkap dengan darah yang udah disimulasikan ke tubuh stuntman-nya. Kemudian ada adegan juga di mana Draven tuh pakai make up ya, dan difilmkan pakai stuntman, dan wajah di cermin tuh yang pecah adalah wajahnya Brandon Lee yang udah diedit biar sama dengan pecahan kacanya. Kemudian saat Draven berjalan menuju jendela dengan gagak di bahunya tuh, itu juga pakai stuntman yang wajahnya itu juga pakai wajahnya Brandon Lee. Itu ada efek-efek kilatan petirnya. Kalau diperhatikan di sini, wajahnya agak geser-geser dikit ya, by the way, tapi itu udah bagus banget. Oke, film selanjutnya, Ghostbusters Afterlife.
Ketiga aktor utama di film Ghostbuster yang versi lama ya, yaitu Bill Murray dan Aykroyd dan Ernie Hudson tuh dibawa kembali untuk membintangi Ghostbuster Afterlife. Sayangnya Harold Ramis ya, pemerannya Egon Spengler nggak bisa kembali karena sang aktor udah meninggal pas Februari 2014 yang lalu. Nah, untuk mengakali kehadirannya si Egon, karakter tersebut dibuat muncul dalam bentuk hantu dan sama sekali nggak memiliki dialognya. Jadi tetap menghargai legasinya sang aktor gitu loh. Nah, tim produksi juga menciptakan hantunya Egon dengan cara menggunakan teknologi CGI ya, yang didasarkan pada video dan fotonya di film Ghostbuster yang dulu. Jadi mereka bikin CGI muka versi mudanya dulu, jadi biar tim visual effect-nya tuh bisa tahu gerak-gerik si aktor pas di filmnya yang dulu. Dan timnya ngelakuin itu sampai mereka benar-benar nggak bisa bedain mana yang CG dan mana yang bukan. Nah, kemudian dituain sesuai referensi umur aktor sebelum meninggal. Kemudian pas syuting, mereka pakai aktor yang namanya Bob Gunton untuk jadi tubuhnya. Jadi biar bisa interaksi juga ya sama pemain-pemain lainnya. Tapi bagian kepalanya tuh diganti pakai CGI dan hasilnya menurutku bagus banget ya. Pas aku nonton malah aku bahkan nggak tahu kalau sebenarnya tuh aktornya udah meninggal beneran loh. Oke, berikutnya Peter Cushing di Rogue One, A Star Wars Story. Apparently you've lost a rather talkative cargo pilot. If the Senate gets wind of our project, countless systems will flock to the rebellion. When the battle station is finished, Governor. Jadi, ini adalah film pertama yang secara sengaja tetap dibikin walau udah tahu kalau aktornya tuh udah meninggal bertahun-tahun lalu. Dan ini juga bikin heboh ya, karena ya gimana enggak kan ya? Oh iya, buat yang belum tahu, ini Rogue One ini itu prequelnya Star Wars episode 4 yang tahun 1977 ya. Jadi pemeran Grand Moff Tarkin yaitu Peter Cushing itu udah meninggal dunia pada Agustus 1994. Padahal ini kan film prequelnya yang 1977 ya. Nah, supaya bisa bikin karakter tersebut tetap ada, Lucasfilm menerapkan CGI-nya wajah Peter Cushing kepada aktor lain yang namanya Guy Henry. Nah, Guy Henry itu melakukan penampilan fisik dan suara untuk Grand Moff Tarkin ya pada saat proses syuting. Ini kurang lebih caranya sama kayak Ghostbuster tadi, yaitu mereka cari referensi film-filmnya Peter Cushing yang dulu, tapi ini kebetulan dulu dia wajahnya tuh pernah dicetak ke plester buat make up film tahun 1984. Jadi tim visual effect-nya dapat data detail di mana kerutnya, di mana pori-porinya, dan detail-detail lainnya. Dari data itu mereka masih kudu ngemudain lagi loh 6 tahun. Soalnya cetakannya tuh pas 6 tahun setelah dia selesai syuting film Star Wars yang dulu ya. Nah, walaupun effortnya luar biasa ini biar kelihatan real, tapi nggak tahu kenapa ya menurutku masih kelihatan banget kalau itu CGI ya. Nggak tahu ya apanya gitu, tapi menurutku kelihatan aja gitu. Oh iya, selain Rogue One, ada film Star Wars lainnya yaitu The Rise of Skywalker. Nah, kalau yang ini, si Carrie Fisher itu yang meranin Leia ya, itu meninggal sebelum triloginya komplit. Tadinya Lucasfilm mutusin buat nggak memunculin Leia lagi ya di film Star Wars yang ini ya. Tapi kemudian mereka berubah pikiran ya, dan tetap memunculkan Leia dengan menggunakan footage-nya Carrie Fisher di film Star Wars yang sebelumnya yang nggak kepake. Tapi nggak tahu ya, menurutku dialognya jadi kayak dipaksakan gitu jadinya. Selain itu, mereka juga menggunakan CGI pada adegan flashbacknya Leia dan Luke yang pas mereka masih muda. Cuma di sini juga menurutku kayak kulitnya tuh terlalu mulus gitu, jadi kelihatan kurang asli gitu. Oh iya, aslinya tuh masih ada lagi ya film-film lainnya kayak Gladiator dan Hunger Games. Tapi mereka lebih pakai visual effect dan teknik editing footage untuk film-filmnya ya daripada CGI. Ya, intinya semakin majunya teknologi tuh ini jadi hal-hal yang mungkin ya. Dan menurutku ini sih oke-oke aja. Kalau menurut kalian gimana? Tulis yuk di kolom komentar.